Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh roadster Jasa Marga pada acara JM Talk episode 15 yang kali ini kita akan membahas mengenai pengendalian proyek jembatan khusus di tengah perkotaan. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Florisco Partogi Siahaan, atau teman-teman mungkin kenal nama kerennya Pak Ciko. Selamat sore Pak Ciko. Selamat sore Mbak Lina, selamat sore roster Jasa Marga. Selamat sore Pak, semoga sehat selalu ya Pak Ciko ya. Pak Ciko ini adalah selaku Direktur Teknik dan Operasi PT Marga Sarana Jabar. Nah, terima kasih Pak Ciko atas kesediaannya menjadi speaker JM Talk pada sore hari ini. Nah, langsung saja kita menuju ke acara berikutnya, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Florisco Partogi Siahaan kepada Pak Ciko. Kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Bu Lina, rekan-rekan sekalian, roster Jasa Marga yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Nah, ini project overview yang pertama mungkin kalau teman-teman roster mungkin ada juga yang dari di luar Bogor, mungkin belum tahu di mana sih Bogor Ring Road itu. Nah, kita lihat di sini adalah peta jaringan jalan tol Jabodetabek. Ini adalah jalan tol Jagorawi. Kemudian yang hitam itu adalah jalan tol Bor. Ini adalah jalan tol Bor. Jalan tol Bor ini nantinya akan menjadi terhubung dalam JOR 3. Jadi ini nanti dari bagian dari rangkaian JOR 3. Nanti akan ada dari Sentul ke Kerawang dan juga dari Sentul ke Serpong. Rencananya dilakukan oleh teman-teman Pama Persada sebagai inisiator. Mudah-mudahan kita juga bisa terlibat karena ini adalah proyek yang mempunyai nilai ekonomis yang cukup baik. Ini adalah Jagorawi, ini adalah Desari. Nah, nanti BOR ini akan menjadi jalur alternatif bagi teman-teman yang akan ke pusat kota, dan kalau kita lihat memang kalau Desari ini langsung menuju ke CBD. Sehingga nanti ini akan sangat menarik. Dan juga jalan tol Bor ini juga nanti akan menghubungkan antara pusat kota ke Caringin. Caringin ini menjadi puncak 2. Jadi nanti sebagai saing daripada puncak yang sekarang sering macet, nanti ada puncak 2 di daerah Caringin di bawah kaki Gunung Salak. Dan pemandangannya luar biasa. Promosi. Lanjut, ini adalah kalau kita lihat detailnya, ini adalah JOR pada tahap seksi 1, kemudian seksi 2A, 2B. Nah, kemudian inilah adalah seksi 3A. 3A itu adalah dari Simpang Yasmin sampai dengan Simpang Semplak. Nah, sedikit saya mengulas bahwa terkait dengan kenapa kita menggunakan pengendalian proyek jembatan khusus. Kalau kita mengikuti Permen PU nomor 41 PRTM 2015, memang disebutkan bahwa jembatan khusus itu adalah jembatan yang bentangannya sampai dengan 3 km. Di proyek ini memang panjang main road itu sekitar pastinya 2,85, tetapi dalam proses perencanaan maupun pemantauannya itu kita dipantau langsung oleh KKJTJ karena dianggap juga menjadi bagian jembatan khusus. Konstruksi jembatan sendiri adalah konstruksi box girder
ini box girder mungkin teman-teman yang bukan teknik sipil, saya mungkin menginformasikan ini adalah box atau kotak box girder. Kemudian nanti box ini akan disambung-sambung seperti Lego gitu ya. Baru didudukan di tumpuan ini namanya pier head. Nah, tumpuannya itu menggunakan LRB, lead rubber bearing. Lead rubber bearing ini dia punya keistimewaan bahwa lead rubber bearing ini apabila ada beban gempa, dia dapat mereduksi beban gempa sehingga struktur kolom kita ini atau penumpu ini tidak terlalu terbebani. Dan proses erection atau pemasangan kalau orang sipil biasa bilang erection, itu menggunakan span by span. Jadi masing-masing diangkat menggunakan launcher gantry. Metode ini span by span ini sekarang mulai populer karena digunakan juga di jalan tol 6 ruas dalam kota yang kemarin diprotes oleh Mbak Hotman Paris dan juga di tol Petarani Ujung Pandang metodenya sama. Rencananya ini akan dipakai juga di tol Harbor Road yang punya CMNP, dan juga ada rencana untuk jor elevated menggunakan metode yang sama. Sebenarnya apa perbedaan antara kenapa saya menyebutkan ini tantangan pembangunan infrastruktur di kota? Mungkin kalau kita lihat tol-tol kita juga banyak di kota ya. Ada yang di kalau teman-teman yang di JOR maupun second JOR itu juga dalam kota. Tetapi uniknya di proyek ini dia itu kalau kita lihat tadi dia sangat sejajar persis di atas jalan arteri ya. Kalau yang lain mungkin karena radial dia akan memotong jalan arteri atau jalan nasional, tetapi kalau ini dia persis di atas jalan nasional sehingga punya tantangan yang cukup unik. Yang pertama tantangan kita adalah ruang kerja sangat terbatas karena tiang kita atau kolom ini dia berdiri di median yang lebarnya hanya sekitar 5 meter ya. Kemudian karena ini di kota dan di jalan nasional itu banyak sekali utilitas di lokasi kerja baik yang terlihat maupun tidak terlihat atau di bawah tanah sehingga harus ditata sehingga jangan sampai dia terganggu atau kita pun tidak bisa bekerja di sana, mengganggu pekerjaan kita. Karena di sana juga ada kabel listrik tegangan tinggi yang ditanam. Nah itu kalau terkena pekerjaan kita maka akan padam seluruh Bogor. Kemudian proyek ini bersinggungan langsung dengan ruang publik sehingga berdampak pada kenyamanan masyarakat pengguna jalan arteri. Jadi karena dia di tengah, masyarakat pengguna jalan pun terkadang mengalami kemacetan dan itu apabila kemacetan itu terjadi itu biasanya akan komplain bahkan sampai ke Pak Wali Kota. Yang berikutnya ruang kerja kita karena dia di tengah kota itu bagaikan etalase sehingga masyarakat maupun pers dapat menilai langsung semua kejadian di proyek. Jadi mungkin nanti kita lihat bahwa pernah ada kejadian kecelakaan kerja yang menyebabkan banyak sekali orang yang kemudian berpendapat, berkomentar, dan ini juga menjadi persoalan dan menjadi berita. Kita nggak mungkin bisa menutup-nutupi apabila terjadi sesuatu kelalaian di dalam bekerja, karena itu semua orang bisa melihat. Pengalaman saja pada saat ada kejadian,
justru wartawan juga langsung bertanya ke kita. Jadi kita sewaktu-waktu harus siap apabila ada kejadian yang memang sebetulnya harusnya jangan terjadi karena itu harus sudah diantisipasi. Kemudian banyak pihak yang memanfaatkan proyek untuk kepentingannya. Ini biasanya ada LSM dan lain-lain. Seperti bila terjadi kejadian kecelakaan kerja, maka semua orang bahkan kita pernah diancam gitu ya dari LSM, termasuk juga di dalam pekerjaan sehari-hari itu ada Pak Oga dan lain-lain yang memang itu masalah sosial yang harus diselesaikan. Nah, yang menarik ini kalau saya berbicara dengan perencana, sebetulnya kita bisa mempunyai 3 opsi. Yang pertama itu adalah opsi box girder seperti yang kita punya. Kemudian menggunakan PCI girder balok I, kemudian menggunakan PCU balok U. Nah, dari evaluasi untuk box girder itu volume beton dan volume baja untuk strukturnya itu ternyata lebih sedikit. Ini kalau kita lihat kelihatannya besar, tapi sebetulnya di dalamnya itu kosong. Berbeda dengan yang ini. Nah, sehingga secara volume itu akan lebih volume konversinya ke berat ini lebih bagus kalau kita menggunakan box girder, dan juga berat itu akan pengaruh kepada beban gempa yang akan menentukan besarnya tulangan di struktur-struktur lainnya termasuk pondasi maupun kolom. Nah, kemudian panjang bentang yang ada kita punya untuk box ini 50 meter. Nah, untuk e-girder 50 meter itu pernah ada, tapi sangat rawan karena dia lentur, kalau bahasa teknisnya stabilitas torsionalnya tuh sangat tinggi, sangat kecil, sehingga dia rawan untuk patah. Nah, kalau box girder ini lebih stabil. Kemudian kebutuhan lahan, kalau kita lihat seperti ini, e-girder ini bisa kita lakukan penyambungan atau ada penyambungan menggunakan stressing bed, bisa dilakukan di bawah. Tapi kalau kita lihat dengan kondisi tadi bahwa lebarnya hanya sekitar 5-7 meter, maka ini tidak mungkin dilakukan di bawah. Demikian juga yang ini, karena dia sebelum diangkat dia udah disambung dulu. Berbeda kalau kita pakai span by span, itu maka dia bisa diangkat satu persatu. Secara biaya memang e-girder ini paling murah, tapi kalau untuk dan biaya untuk yang box girder ini kalau perbandingannya skornya paling kecil, kecuali untuk betang yang sangat panjang, karena problemnya itu ada pada biaya pembuatan formwork-nya, cetakannya itu cukup tinggi gitu ya. Nah, itu beberapa perbandingan sehingga kalau kita lihat bahwa skornya itu masih lebih tinggi kalau misalnya kita menggunakan box girder. Ini adalah data statik mengenai proyek. Ini mengalami perpanjangan waktu. Nah, ini nanti akan kita bahas apa sih penyebab perpanjangan waktu. Ini bagian dari project management yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita lihat awal proyek ini adalah Simpang Yasmin. Mungkin kalau teman-teman Bogor sangat paham, kalau teman-teman yang lain bisa melihat. Ini adalah Simpang Yasmin dan ini adalah Simpang Semplak. Ini adalah bangunan kita. Dan sepanjang ini kita tidak mungkin membangun casting yard. Casting yard itu adalah tempat untuk menyatukan girder-girder sebelum diangkat. Sehingga mau tidak mau kita harus cari metode yang tidak membutuhkan casting yard yang besar. Nah, kalaupun kita punya di tempat lain, pengantaran ke lokasi penempatan itu sangat susah ya. Karena kan 50 meter dia tidak boleh belok dan lain-lain, dan perjalanan pengangkatan 50 meter itu pastinya menggunakan kendaraan yang kecepatannya sangat rendah dan akan mengganggu
lalu lintas yang ada di bawah. Nah, itu yang dilakukan. Kemudian ini adalah detailnya main road kita. Kemudian kita ada 4 rem. Ini adalah rem on Cibadak, off Cibadak. Ini off rem Kayu Manis, on rem Kayu Manis. Kemudian di sini juga kita ada penataan simpang, ada frontage, dan ada pelebaran jembatan Kaliangke. Ini kira-kira potongan melintang daripada struktur kita. Ini ada boxnya, kemudian ada PCU, ini ada main roadnya, dua jalur, kemudian 3 lajur. Cuma bahunya ini saat ini kita menggunakan bahu selebar 50 cm, 50 cm. Nah, yang menariknya nanti kita setelah 8 tahun sesuai dengan BPJT, kita akan melakukan pelebaran daripada jembatan ini. Nah, itu sudah dibahas bersama KKJTJ. Nah, ini pada saat pelaksanaan nanti ini menjadi hal yang sangat menarik, baik secara struktur maupun manajemen proyek. Karena melakukan pelebaran jembatan. Kalau pelebaran jalan itu sudah umum dilakukan. Oke, kita masuk ke dalam manajemen proyek. Kalau manajemen proyek biasanya kita kenal biaya, mutu, waktu. Sekarang ada safety juga. Nah, kalau kita bicara mengenai biaya di dalam proyek ini, kalau untuk desainnya kita sudah final pada saat perencanaan. Nah, bagaimana kita mengoptimalkan biaya daripada kontrak ini? Maka kontrak ini menggunakan model CPF, kontraktor pre-financing, di mana pembiayaan daripada proyek ini awalnya dilakukan oleh kontraktor, dan tentunya di dalam ketika mereka menawar, mereka sudah memperhitungkan bunga bank selama pelaksanaan proyek. Nah, biasanya kalau kita melakukan kontrak secara menggunakan unit price dan pembayarannya setiap periode tertentu, otomatis ketika kita draw down dari bank, maka kita akan terkena bunga di situ ya. Namanya IDC, interest during construction. Nah, tentunya teman-teman akan bilang, oh ya sama aja Pak. Kan tentunya mereka juga akan mempertimbangkan di dalam penawarannya. Oh iya, betul. Dan itu tentunya demikian. Namun ketika itu di dalam sebuah kompetisi, tentunya mereka akan menawarkan sesuatu yang lebih, sehingga bisa kita terima. Karena kan kita mengutamakan bahwa cost-nya cost efektif. Nah, kemudian yang terkait dengan mutu, sasaran kita adalah bahwa konstruksi yang dibangun itu kemudian memberikan hasil yang berupa konstruksi yang awet. Awet dalam arti apabila dikerjakan dengan baik, maka tidak akan ada kerusakan yang besar, tapi kerusakan kalaupun ada itu minor, sehingga akan menekan biaya pemeliharaan kita. Kalau teman-teman investasi itu kan selalu membuat grafik, ada vertikal dan horizontal, di mana di awalnya itu ada nilai investasi, kemudian biaya pemeliharaan. Kalau biaya pemeliharaan kita tinggi, maka payback period kita akan lama. Nah, oleh karena itu kita harus memastikan bahwa konstruksi ini dilakukan dengan baik dan hasilnya pun baik, sesuai dengan persyaratan spesifikasi yang kita punya. Kemudian yang berikutnya mengenai waktu, kalau kita bisa mengerjakan proyek ini semakin cepat, maka dapat segera dioperasikan dan kita segera mendapatkan income, dan juga biaya konsultan supervisi dan PMI dapat kita optimalisasi. Jadi sebenarnya memang perpanjangan waktu itu kita terbebani untuk membiayai konsultan. Karena memang di dalam proyek
konsultan itu wajib harus selalu ada. Dan kemudian kalau kita bisa mempercepat waktu, maka kita akan mengurangi komplain dari masyarakat. Tentunya demikian ya, karena semakin lama proyek, maka jalan itu semakin terganggu dan mereka akan mengalami kerugian akibat perjalanannya yang lebih lama. Yang berikutnya ini mengenai safety. Nah, safety ini akhir-akhir ini menjadi isu yang harus kita mengemuka gitu ya. Bahkan kalau di beberapa kontraktor karya itu ada direktur untuk HSE ya. Karena apa? Memang ini terkait dengan image perusahaan dan memang kami pernah mengalami hal yang cukup tragis dan akibat dari safety, akibat kecelakaan kerja, maka GS maupun RE, jadi pemimpinnya kontraktor dan konsultan, itu harus kami ganti karena dianggap lalai. Dan bahkan prosesnya pun tidak cukup selesai di dalam manajemen. Bahkan ini kalau tidak hati-hati kita bisa dibawa ke ranah hukum. Nah, ini manajemen proyek yang harus menjadi patokan kita dalam mengendalikan proyek dimanapun ya, tidak hanya di dalam kota tapi dimanapun itu terjadi. Nah, mengenai pengendalian waktu ini sebenarnya kita punya beberapa tools, ada S-curve, kurva S seperti ini, kemudian ada network diagram, ada Gantt chart atau PDM atau critical path method, kemudian ada vektor diagram. Ini umumnya memang di proyek-proyek yang Jasa Marga selalu memakai ini. Tetapi saya lebih senang untuk mengkombinasikan semuanya karena ini punya kelebihan dan kekurangan yang bisa saling melengkapi. Seperti diagram vektor ini itu adalah pekerjaan yang kalau untuk pekerjaan yang berulang maka kita bisa membagi atas beberapa zona dan kita melakukan pengecekan. Untuk secara skimming kita bisa melihat perkembangan dan keterkaitan. Dan kemudian kita juga merelasikan antar kegiatan-kegiatan itu menggunakan PDM atau menggunakan CPM. Dan kalau kurva S ini memang sesuatu yang sudah ada di kontrak dan itu memang sangat simpel ya, karena dan nilainya pun ketahuan karena dia basisnya ada pada nilai dari pekerjaan. Nah, cuma problemnya kadang-kadang pekerjaan itu memang nilainya besar dan dapat mendongkrak progres, tetapi di sini kadang kita akan kelewatan kalau ada pekerjaan kritikal yang nilainya kecil tetapi sangat penting, itu akan agak susah untuk memonitor. Nanti kita lihat bagaimana pada saat pekerjaan penyiapan pengadaan launcher gantry. Itu tidak ada nilainya kalau dilihat di dalam kontrak ini, bobotnya tidak ada. Tetapi kalau itu terlambat diadakan, maka yang terjadi proyek akan terlambat. Ini detailnya seperti ini yang di proyek kita, proyek kami ya. Seperti ini. Ini semua basis angka-angka ini basisnya adalah nilai dari pekerjaan dibagi pada nilai total dan didistribusi. Nah, ini teman-teman kalau kita tidak tahu nih apakah ini menjadi persyaratan untuk pekerjaan berikutnya, itu tidak tergambar. Nah, yang tergambar seperti ini. Ini sebenarnya kalau kita lihat detailnya lagi nanti sebenarnya ada link. Dan kalau kita lihat di sini untuk ini adalah pekerjaan erection. Pekerjaan erection itu berdasarkan perhitungan itu membutuhkan 145 hari. Jadi kalau kita lihat ini dia menjadi bagian yang krusial yang harus diselesaikan karena bila ini terlambat maka semuanya akan terlambat sampai belakang. Ya. Kemudian ini
makanya kita perlu fokus kepada hal yang bersifat kritikal. Nanti kita akan bicara mengenai erection ini lebih detail. Lanjut. Nah, berdasarkan perhitungan ini, dengan waktu durasi yang kita punya, maka kita di proyek ini membutuhkan 4 launching LG ya, launching gantry. Dengan kemudian pada saat awal dibuatlah rencana berdasarkan kebutuhan dari kapasitas alat dan volume yang harus dikerjakan, dibutuhkan 4 alat, dan alat-alat ini kemudian kita buat zonasi sehingga bisa kita monitor pekerjaan-pekerjaan yang mendukung sampai dengan pekerjaan akhir. Nah, ternyata kalau kita lihat ini, rencana awalnya zona 1 bergerak dari STA kecil ke besar, yang kedua pun demikian, untuk zona 3 sebaliknya. Ternyata dalam praktiknya ada terjadi perubahan. Tentunya ada alasan di balik itu yang nanti kita sampaikan. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, kalau kita lihat seperti saya sampaikan tadi, ini adalah kondisi awal di mana memang lahannya sangat minim ya. Ini kita hanya bisa bekerja di sini, di lahan ini. Lahan tanaman ini nanti konstruksi kita tempatkan di sini kolomnya. Nah, teman-teman bisa lihat apabila kita harus membuka lebih luas, maka otomatis warga Bogor akan kesulitan melakukan perjalanan. Oke, sebelum kita melakukan kegiatan tentunya kita harus bersepakat dengan metode statement pekerjaan struktur yang harus dilakukan. Jadi para pihak harus bersepakat, baik itu kontraktor, kemudian dievaluasinya itu oleh konsultan, kontraktor juga dengan mereka punya tenaga ahli, CES, dan kita termasuk juga kita punya ahli-ahli juga yang ikut membantu memeriksa. Nah, dari metode statement itu, kalau kita lihat konstruksi kita seperti ini ya, konstruksi kita. Nah, sebelum kita melakukan ini, maka ada kegiatan persiapan nih. Persiapan itu perlindungan lalin, pengamanan utilitas, pembersihan jalan, pembersihan lahan. Nah, kemudian pekerjaannya itu ada di struktur utama, kemudian struktur rem, dan ini ada pekerjaan di penataan simpang. Nah, untuk struktur rem dan struktur utama itu hampir sama, bahwa jadi kita kerjanya mulai dari bawah, dari pondasi, kemudian kita membuat namanya pile cap. Ini untuk meratakan beban yang dari atas itu diratakan ke semua pondasi ini namanya bor pile atau tiang bor. Ini memang harus tebal ya, sekitar 1,5 sampai 2 meter. Kemudian ini ada kolom atau pier, ini ada pier head, dan ini ada box girder. Oke, tadi kita udah masuk ke dalam pekerjaan site clearing. Nah, site clearing yang kita lakukan adalah tanaman ini terpaksa harus kita bongkar. Kemudian, namun yang menarik bahwa tanaman ini tidak sekedar kita potong, tetapi kita memindahkan istilahnya menggunakan terminologi bolling ya, dia sistem bolling. Jadi tanaman itu dipangkas dulu, kemudian dibuka sampai akarnya. Kemudian akarnya itu kita bungkus, baru kita pindahkan ke tempat pengamanan sebelum ditanam ke tempat lain. Jadi ini ada pekerjaan yang kita lakukan memang harus berwawasan lingkungan. Karena ya saya katakan tadi bahwa kita di ruang terbuka, maka banyak orang yang melihat, termasuk LSM, baik LSM lingkungan maupun LSM lain-lainnya, menuntut untuk kita bekerja memenuhi
kebutuhan, keinginan-keinginan atau persyaratan-persyaratan lingkungan ataupun hal lainnya. Nah, kemudian ini yang saya katakan tadi, pengeboran. Ini adalah proses pengeboran. Ini kalau kita lihat harus ada, ini peralatan minimum yang harus ada. Ini bekerja bersama-sama, sebenarnya tidak bersama-sama ya. Jadi tahapannya alat bor ini bekerja, kemudian dia mengeluarkan tanah. Tanah-tanah ini harus diamankan. Ini ada tempat penyimpanan tanah sementara atau langsung diangkut ke menggunakan dump truck. Kemudian nanti pada saat pengeboran ini kita juga harus melakukan dengan cermat karena ini harus dibuat sepresisi mungkin, harus tegak. Jadi nanti kalau mungkin teman-teman teknik sipil pasti pernah ya menghitung pondasi. Kemiringan itu bisa menyebabkan momen dan akan membuat distribusi gaya menjadi kurang pas. Kemudian pengecoran bore pile setelah dibor sampai dengan di sini kedalamannya sampai 40 meter, kemudian dilakukan dicor. Kita mengecor ini. Setelah kita pertama memang untuk pengecoran itu yang dilakukan yang paling penting, yang salah satu yang harus diperhatikan benar-benar adalah pada saat kita melakukan pengeboran bahwa sebelum dicor itu di bawah itu harus benar-benar dibersihkan atau proses cleaning ya, cleaning dulu, dan proses cleaning itu harus diperiksa oleh konsultan supervisi sebelum nanti kita masuk ke memasukkan besi. Jadi itu ada cleaning bucket yang harus dimasukkan dan kemudian nanti diukur berapa kedalamannya dan lain-lain. Karena apabila ada lumpur yang dibawa ketika kena beban, penurunan 0,05 mili pun, 0,05 cm pun itu sebetulnya menjadi sesuatu yang fail dari pondasi. Karena pondasi ini selain dia harus memikul beban ketika gesekan dengan tiang, tapi ujungnya juga ikut memikul. Sehingga jangan sampai di bawah itu bukan material yang fresh. Nah, kemudian itu untuk pengecoran bore pile, dan pengecoran ini nanti menggunakan sistem tremi. Tremi itu ada pipa dimasukkan, nanti beton ini dituang melalui corong masuk ke pipa sampai ke dasar. Kemudian sistem tremi itu jadi awalnya itu dia akan mendorong lumpur naik ke atas semua, sehingga nanti di akhir dia akan meluap. Luapan itu berisi material campuran antara beton dan lumpur, sampai nanti kita dapat fresh material, baru kita lakukan penghentian. Nah, tentunya teman-teman akan bertanya, loh ini nanti material ini apakah mengganggu, lumpur-lumpur ini akan mengganggu jalan. Nah, inilah tantangannya kita. Tantangan kita demikian sehingga pertama nanti mereka akan membendung lokasi pengecoran, kemudian nanti airnya nanti dimasukkan ke dalam kontainer. Jadi pada saat ngecor ini ada di bawahnya ada air yang akan keluar meluap, luapannya itu dimasukkan ke tangki, ke kontainer, dan sehingga di sini nanti tidak kemana-mana. Kalaupun ada itu dalam jumlah yang sangat terbatas. Nah, ini tantangan kita karena memang lahan kita sangat terbatas, dan oleh karenanya mungkin produktivitasnya pun akan terbatas. Kalau ini satu hari itu dapatnya 1 titik. Akibatnya di dalam proyek ini menggunakan 13 alat bore pile. Ya, alat bore pile dijejer untuk membangun jalan tol di main road-nya ya. Dan juga karena keterbatasan lahan, maka banyak material-material yang harus diprefabrikasi, artinya dibuat dulu di luar, kemudian dibawa ke sini dan dipasang seperti ini. Ya, besi-besinya itu udah dirakit di luar, nanti dibawa dan tinggal dimasukkan aja. Ini kemudian nanti
elevasinya, elevasi pile cap yang saya bilang tadi, pengikatnya itu kan di atas, ini akan posisinya di bawah. Jadi nanti akan kita gali, kemudian ini kita potong, setelah itu kita pasang besi untuk namanya pile cap tadi, untuk nanti baru kita cor. Ini adalah kondisi lapangan, ini simulasinya, ini lapangannya. Nah, kemudian ini ada pembobokannya. Kalau kita lihat ini betonnya udah fresh, udah bersih. Artinya ini beton yang inti ya, sehingga lumpur-lumpurnya sudah terbuang. Jadi ini lumayan besar, 1,2 meter. Kemudian nanti sebelum kita pasang besi, kita buat lantai kerja. Lantai kerja kita buat, kemudian besi-besi ini realnya diukur, elevasinya ini biasanya ada naik sekitar 5-10 cm dari beton yang fresh ini di atas lantai kerja. Kemudian baru setelah itu kita kasih pembesian. Untuk pembesian pile cap ini juga kita sudah harus langsung melakukan pembesian kolom. Dan itu gambar dan lain-lainnya harus dicek sebelum setelah di approve, kemudian kita pasang bekisting. Karena ini kan kita menggali di sampingnya, maka kita harus memasang peranca agar pertama si material beton ini tidak bercampur dengan tanah yang di luar, tetapi dibatasi oleh bekisting ya, bekisting atau peranca. Kemudian setelah itu baru dilakukan pengecoran. Pengecoran ini tentunya dengan persyaratan rata-rata ini 170 kubik ya, 170 kubik. Bisa diselesaikan kalau kapasitasnya per jam itu 30 kubik, maka bisa sekitar 5 jam. Tapi kalau untuk pile cap, karena ini sederhana ya, dia tidak ada besi-besi yang terlalu khusus, yang harus di penanganan khusus, maka ini bisa lebih cepat, mungkin sekitar 5 jam. Setelah selesai, pinggir-pinggirnya kita isi kembali material dan kita padatkan, sehingga lahan ini sudah bisa kita siapkan untuk proses berikutnya. Nah, kemudian untuk kolomnya, prosesnya juga sama, itu setelah besi yang kolom ini jadi, kemudian dipasang sengkang dan lain-lain, baru kemudian ditutup dengan bekisting untuk nanti kita cor tahap 1. Nah, untuk tahap 2, seperti yang saya sampaikan tadi, ini sebagian itu sudah besinya itu dipabrikasi atau dibentuk di luar. Jadi nanti tinggal kita pasang di sini, sehingga kita bisa menghemat waktu, karena ini sekitar, kalau beton itu kan settingnya sekitar 4 atau 5 jam, mungkin 24 jam kita udah bisa siapkan untuk yang tahap selanjutnya. Ini adalah yang tahap berikutnya. Ini yang tahap 1 ya, tahap 1. Kemudian untuk tahap berikutnya, ini bekistingnya kita naikkan ke atas. Dan ini untuk pekerjaan kolom, safety-nya juga harus kita perhatikan, karena orang bekerja di lingkungan yang harus aman. Nah, selanjutnya mengenai untuk pier head, setelah kita selesai dengan kolom, kita masuk ke dalam pier head. Nah, ini pier head-nya seperti ini. Ini yang saya katakan bahwa pernah ada kejadian yang mengganggu, menyebabkan kerusakan pada, ini adalah
mungkin teman-teman pernah tahu, sehingga kita harus melakukan berhadapan dengan para pihak ya. Termasuk ini kejadiannya 10 Juli, maka kita baru bisa bekerja lagi itu di 26 Agustus. Ini adalah salah satu yang menyebabkan gangguan daripada proyek ini, kenapa ini dia terlambat. Nah, selanjutnya mungkin hal yang menarik mungkin adalah metode erection box girder. Itu tadi ada video tapi cuma resume saja. Untuk erection box girder ini prosesnya kita menggunakan launching gantry, dan kemudian ini dia prosesnya adalah kita mengangkat satu persatu, kemudian kita susun di atas dan kita ikat dengan pre-stress. Nah, kalau kita lihat si pengadaan launching gantry ini dia tidak bukan kayak beli kren ya. Kita beli launching gantry, tapi prosesnya itu dia harus ada analisa perhitungan, karena bebannya itu masing-masing jembatan itu beda, sehingga dia harus ada perhitungan, gambar, produksi, dan ini dibuatnya di Italia, sehingga ada proses pengiriman. Setelah itu kita pasang, kita uji dulu, baru kita boleh melakukan pengangkatan. Nah, ini prosesnya seperti ini. Ini adalah bagian-bagian daripada launching gantry tersebut. Ini adalah proses fabrikasi di Italia dan pengirimannya. Seperti ini. Ini adalah pemasangan dan ini adalah proses uji beban. Dan itu adalah bersama PJK 3 dan juga ada beberapa instansi lainnya. Nah, ini yang saya katakan bahwa ini tidak termonitor dalam kurva S, tetapi sebenarnya ini berpengaruh. Kalau kita lihat yang hijau ini adalah rencana dari teman-teman kontraktor ketika akan mengadakan launching gantry. Ternyata karena satu dan lain hal, itu terhambat, bahkan baru bisa nyampe dan dioperasikan. Itu ada yang September dan Oktober. Yang dua ini adalah yang didatangkan langsung dari Italia. Kalau ini dari proyek yang ada di Indonesia. Ini adalah proses pelaksanaan. Nah, kita punya 3 lokasi, ada di Subang, di Karawang, dan di Adikarya. Dan masing-masing kita punya 15 set untuk memproduksi ini. Nah, ini perlu ketelitian dalam pelaksanaan. Kemudian ini adalah tempat pabrikasinya, dan pada saat pengirimannya pun ada kode-kode yang harus diperhatikan. Ini adalah ketika kendaraan itu datang, sebelum mulai pengangkatan dia akan parkir, nah itu yang harus diatur. Ini kita melibatkan sekitar 114 kendaraan. Karena 4 alat, kita harus 100. Dan problemnya unik, karena pada saat itu berbarengan dengan pembangunan JAPEK Elevated, maka pengiriman pun harus diatur. Kalau pengiriman itu rata-rata dilakukan sore hari, karena ketika mobil ini mengangkut beban berat, kalau terkena panas yang lama, maka mobil akan tidak kuat berjalan. Ini adalah prosesnya, proses pengangkatan seperti ini, dia diikat, kemudian dia ditarik, kemudian dia didudukan, kemudian si alat ini akan bergerak. Selanjutnya baru dipasang, ini adalah kabel-kabel yang akan menyatukan segmen-segmen ini. Ini seperti ini prosesnya. Ini adalah proses pergerakan alat menuju ke tempat berikutnya. Oke, saya cepat saja. Ternyata waktunya. Ini ada video, tapi mungkin nanti saya putar nanti. Tapi yang satu hal yang ingin saya sampaikan, yang mungkin perlu kita evaluasi bersama, menjadi pelajaran kita untuk kedepannya adalah sebetulnya kejadian perubahan urutan itu ada karena adanya kecelakaan kerja di PIR 109, sehingga menyebabkan pekerjaan ini terhambat dan urutan pekerjaan pun akhirnya terganggu. Implikasinya adalah
Kalau kita melihat seperti ini ada launching gantry yang sebelumnya dia berjalan ke arah STA awal, kemudian dia langsung berbalik. Untuk berjalan balik ini dia membutuhkan 20 jam untuk setiap spannya. Nah, kemudian ini adalah evaluasi kita. Jadi kita melakukan setiap hari kita melakukan dari rencana kita evaluasi realisasinya seperti apa. Ini kalau kita lihat awalnya kita merencanakan 11 jam, kemudian kita optimasi menjadi 8 jam, dan terakhir menjadi 5 hari untuk masing-masing bentang. Dan ini ada keterangan-keterangan yang penyebab kenapa ini tidak tercapai. Sebenarnya masalahnya banyak yang sifatnya simple, tetapi karena pengendalian di lapangan oleh tim kontraktor, maka kita pun harus terlibat di dalamnya. Ini adalah kegiatan monitoring yang kita lakukan bersama dengan kontraktor sampai dengan subkon. Ini adalah safety management, di mana ini adalah job safety analysis yang dibuat, yang harus diperiksa bersama, kemudian inilah SIO, surat izin operator, dan surat izin alat harus ada semua. Ini ada proses-proses pemantauan terhadap kondisi alat, karena apabila tidak dilakukan, ini bisa terjadi kegagalan di dalam pelaksanaan konstruksi. Dan ya mungkin teman-teman tahu bahwa meskipun ini sudah dilakukan dengan ketat, tetap saja ada potensi atau kemungkinan yang memang menyebabkan kecelakaan kerja. Ini adalah komunikasi kita dengan masyarakat, wartawan, dan lain-lain untuk pada saat memulai proyek, sehingga keberadaan kita bisa dipahami dan situasinya bisa dimengerti. Oke, jadi kesimpulan akhir, pertama memang kita perlu mengetahui detail teknis pekerjaan sehingga dapat menilai proposal kontraktor saat lelang dan mengendalikan proyek secara efektif. Oleh karena itu kita harus tahu dengan detail, karena kalau tidak nanti kita salah menilai. Kontraktor pasti akan menyebutkan bahwa ini bisa dilakukan gampang dan lain-lain. Kemudian proyek yang besar dan kompleks harus dipetakan dengan baik setiap bagian atau relasi antar bagian sehingga dapat melakukan pemantauan yang lebih efektif pada bagian pekerjaan yang kritis. Nah, ini kita harus melihat yang kritis dan kemudian kita melihat relasi antar kegiatan di dalamnya. Kemudian manajemen proyek itu tidak terbatas pada project control, tetapi juga production control. Jadi kita tidak hanya melihat kurva S, dan kemudian ini tidak tercapai atau sudah ahead, tetapi kita juga melihat production control. Kita harus berkolaborasi juga, mengecek sampai dengan subkon apakah mereka sudah melakukan dengan baik, sehingga apa yang diskedulkan di awal itu bisa termonitor dan terlaksana dengan baik. Kemudian safety harus menjadi perhatian semua pihak yang terlibat, karena menjadi tanggung jawab bersama, sebagaimana yang saya sebutkan, ketika safety ini menjadi problem, maka proyek secara keseluruhan akan terganggu, dan itu bukan hanya kontraktor, tetapi owner pun akan menjadi pertanyaan, karena wartawan dan lain-lain akan bertanya ke kita juga. Oke, saya akan coba memutar video mengenai konstruksi.
Oke, mungkin itu Mbak Lina dan teman-teman. Baik, terima kasih Pak Ciko. Luar biasa penjelasannya tadi sangat-sangat detail. Yang pasti sangat-sangat insightful dan sangat-sangat memberi pencerahan khususnya mungkin teman-teman yang saat ini bekerja di JMTM atau di pemeliharaan gitu ya. Kalau saya tambah puyeng Pak dengerinnya Pak. Tapi alhamdulillah terima kasih banyak penjelasannya Pak. Teman-teman tadi sangat-sangat excited. Oke, terima kasih Bapak Ibu Roadster semuanya. Sampailah kita ke penghujung acara Virtual Learning JM Talk 15 pada sore hari ini. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih yang luar biasa kepada speaker kita yang telah memberikan experience sharing yang luar biasa. Semoga nanti di lain kesempatan kita dapat bersilaturahmi lagi dengan speaker kita Pak Ciko. Terima kasih banyak Pak Ciko. Amin, makasih Bu Lina, makasih roster. Baik, terima kasih juga kepada seluruh partisipan pada acara yang mengikuti acara JM Talk pada sore hari ini. Kami mohon maaf sebagai panitia apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Dan kita bertemu lagi di JM Talk minggu depan. Terima kasih, stay safe dan stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.